Penyelesaian perkara patutnya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, dengan menekankan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan pelaku. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian tersebut, Kejaksaan telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Saya Jaksa Aneta Setiawati, saya dihadapkan perkara pencurian atas nama Muhammad Riansyah. Setelah saya meneliti perkara ini, memenuhi syarat untuk restoratif justice, sehingga saya berkoordinasi dengan penyidik dan mengatakan perkara ini lengkap sehingga lanjut pada tahap 2. Pada waktu berlangsung, saya komunikasi dengan tersangka dan saya menemukan alasan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan alasan anak tersangka yang bernama Kelvin mengalami gagal ginjal dan membutuhkan biaya banyak yang tidak di-cover dari BPJS, sehingga saya perlu menganggap dilakukan restoratif justice. Kemudian saya minta penyidik untuk memanggil korban dan akan dipertemukan dengan tersangka. Saya fasilitasi hingga akhirnya tersangka dan korban berdamai. Saya Jaksa Nevi, saya jaksa yang menangani perkara Firman Zailani. Setelah saya menerima berkas perkara, saya merasa perkara ini memenuhi syarat untuk restoratif justice, sehingga saya segera berkoordinasi dengan penyidik dan menyatakan perkara ini lengkap. Selanjutnya saya lakukan tahap 2. Saat tahap 2 berlangsung, saya berkomunikasi dengan tersangka dan saya menemukan bahwa alasan tersangka melakukan karena harus membiayai anak masuk pesantren, sehingga saya menganggap perlu untuk dilakukan restoratif justice. Kemudian saya meminta penyidik untuk memanggil korban supaya dapat dipertemukan kepada tersangka. Saya fasilitasi hingga akhir tersangka dan korban berdamai. Saya Muhammad Riansyah dan saya tertangkap gara-gara mencuri HP. Pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk menebus obat anak saya yang sedang sakit ginjal. Nah, pada saat itu pas saya mengambil HP-nya, saya keburu ditangkap sama security dan saya sangat menyesal atas perbuatan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya atas nama Firman Zailani menyadari kesalahan saya telah mencuri sebuah sepeda motor untuk keperluan yang mendesak, keperluan anak yang ingin masuk pesantren. Saya menyesal sekali, sangat-sangat menyesal atas perbuatan saya, dan saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Saya sangat benar-benar menyesal. Keperluan yang mendesak ini membuat saya menjadi seperti ini. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor 13/M-10-EOH-2/03/2023 menetapkan 1. Menyelesaikan perkara keadilan restoratif dengan nama tersangka Muhammad Riansyah
Surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor 12/M-1.10-2/03/2023 menetapkan 1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Firman Zailani ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum Hari Wibowo SIFH Jaksa Utama Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, menyampaikan restoratif justice merupakan keadilan yang mana pencapaian keadilan sebagai sarana pemulihan kepada tersangka dan korban kejahatan merupakan tonggak sehingga hukum menjadi tegas ke atas dan humanis ke bawah. Jaksa harus bisa lebih humanis karena harus segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan mengembalikan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Kita menyerap nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, yang sebenarnya hukum yang berimbang sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai nurani yang tidak ada dalam buku. Kita akan menggeser bahwa hukum tidak hanya sebagai pembalasan tapi menjadi sebuah pemulihan. Hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Hukum tanpa kemanfaatan adalah tidak dapat diandalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya selaku adik dari tersangka Firman Zailani dan ibu kandung saya, Ibu Holila, dan saya Imam. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan saya selaku adik dari Firman Zailani akan memantau dan membimbing abang saya sebagaimana mungkin tidak akan melakukan lagi terulang yang kedua kalinya. Dan saya terima kasih juga untuk korban yang udah mengikhlaskan hatinya dan udah membuka hatinya untuk memaafkan kami semua. Saya selaku istri Muhammad Riansyah berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas telah disetujui restoratif justice-nya. Saya berterima kasih juga kepada korban yang telah membuka hati nurani kepada suami saya, memaafkan suami saya. Saya berharap keluarga saya ke depannya lebih baik lagi.